Yang saya hormati Pak Maulidian selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang bab 15, yaitu fungsi pengendalian. Perkenalkan, nama saya Gabriel Vivenza dari Prodi Agribisnis, Angkatan 2022, Universitas Trilogi. Di sini saya mengambil 4 contoh fungsi pengendalian menurut para ahli. Yang pertama adalah dari Richard L. Menurut beliau, fungsi pengendalian merupakan suatu proses pengaturan sistematis terhadap berbagai kegiatan organisasional agar konsisten dengan berbagai harapan dari suatu rencana. Yang kedua, ada dari Robbins dan Coulter. Menurut mereka, fungsi pengendalian adalah suatu proses pemantauan terhadap berbagai kegiatan untuk memastikan terselesaikannya kegiatan tersebut sebagaimana yang sudah direncanakan serta proses memperbaiki setiap penyimpangan yang berarti. Yang ketiga ada dari Stoner, Freeman, and Gilbert. Menurut beliau adalah fungsi pengendalian yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas real sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dan yang terakhir, menurut ahlinya ada dari Robert G. Mockler, yaitu suatu upaya sistematis untuk menstandarisasi prestasi dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem feedback informasi, dan mengkomparasikan prestasi aktual dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi pengendalian merupakan suatu proses yang berkisar pada kegiatan mengamati, memantau, menyelidiki, dan mengevaluasi serangkaian kegiatan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang membuat pengendalian semakin diperlukan untuk sekarang ini atau di masa sekarang. Ada 4 faktor. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Semakin besar organisasi, semakin juga atau semakin diperlukannya pengendalian yang lebih hati-hati. Dan berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas atau profitabilitas tetap terjaga. Yang tadi saya sebutkan itu adalah peningkatan kompleksitas organisasi. Selanjutnya ada perubahan lingkungan organisasi. Jadi berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari atau dipungkiri. Dan melalui fungsi pengendalian tersebut, manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa dari sebuah organisasi. Sehingga seorang manajer harus mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh perubahan-perubahan tersebut. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan. Apabila bawahan tidak pernah melakukan kesalahan manajer, atau apabila seorang bawahan tidak pernah melakukan kesalahan, seorang manajer dapat melakukan pengendalian secara sederhana. Dan apabila bawahan dari seorang manajer sering melakukan kesalahan, manajer perlu membuat suatu sistem monitoring yang memungkinkannya untuk mendeteksi berbagai kesalahan sebelum permasalahan menjadi bertambah parah. Dan yang terakhir ada kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Dari kebutuhan ini, wewenang seorang manajer didelegasikan kepada bawahannya. Tetapi tanggung jawab seorang manajer tidak dapat berubah atau tetaplah tidak berkurang. Dan dalam hal ini, seorang manajer perlu mengimplementasikan sistem pengawasan untuk mengevaluasi apakah bawahannya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Ada 3 jenis. Yang pertama, pengendalian pendahuluan atau preliminary control. Dari jenis pengendalian ini dilakukan untuk memastikan sebelum dimulai kegiatan, seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan. Sehingga jika kegiatan tersebut memang sungguh dilakukan atau sungguh terjadi, maka sumber dayanya sudah tersedia. Seperti diambil contoh sumber daya uang atau sumber daya bahan-bahan
produksi atau jasa itu sudah ada dan sudah tersedia. Yang kedua dari jenis-jenis pengendalian ada pengendalian bersamaan atau concurrent control. Dari jenis pengendalian ini berperan untuk memonitor jalannya kegiatan operasional dan memastikan bahwa tujuan atau goal sedang direalisasi. Dan seorang manajer menjalankan fungsi pengendalian ini berdasarkan pengarahan kepada bawahannya melalui pemberian instruksi dengan beragam metode dan prosedur yang patuh. Jadi, maksud dari beragam metode adalah jika metode yang sudah diterapkan tidak berjalan dengan lancar kepada bawahannya, maka seorang manajer harus bisa memutar otaknya untuk mencari jalan keluar agar metode yang dapat dijalankan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar kepada bawahannya. Dan terakhir ada jenis pengendalian umpan balik atau feedback control. Dalam pengendalian ini cenderung berfokus pada hasil akhir sebagai dasar perbaikan untuk tindakan mendatang, serta menyangkut analisis laporan keuangan atau financial statement analysis, analisa biaya standar atau standard cost analysis, pengendalian kualitas atau quality control, dan yang terakhir, evaluasi kinerja karyawan atau employee performance evaluation. Dan dalam jenis pengendalian ini, atau pengendalian umpan balik, ada dua jenis lainnya. Yang pertama, pengendalian berdasarkan objek. Ada pengendalian administratif, yaitu pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan administrasi dalam sebuah organisasi. Misalnya bagian keuangan dan personalia. Dan yang terakhir, atau yang kedua, adalah pengendalian operatif, yaitu pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan operatif dalam organisasi. Sedangkan pengendalian berdasarkan objeknya ada pengendalian intern atau pengendalian yang ditujukan kepada secara khusus bagi para pelaku dari berbagai fungsi di dalam organisasi. Dan yang kedua adalah pengendalian ekstern atau pengendalian yang khusus ditujukan kepada subjek ataupun berbagai faktor dan fungsi yang berada di luar organisasi. Dan di selanjutnya ada proses pengendalian manajemen. Yang pertama ada pengukuran kinerja atau measure the performance. Dalam proses ini, pembandingan antara standar dan implementasinya didasarkan atas pandangan ke depan, sehingga penyimpangan yang mungkin terjadi bisa diperbaiki. Yang kedua, membandingkan prestasi dengan standar atau compare the performance match the standard. Proses ini disesuaikan dengan prestasi dan standarnya, yang mencerminkan terkendalinya pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan prestasi tersebut. Sehingga tidak diperlukan campur tangan lebih lanjut dari manajer terkait. Yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif atau take corrective action. Dalam proses ini dilakukan ketika pencapaian prestasi lebih rendah daripada standar ya. Sehingga analisis menunjukkan perlunya ada pengambilan tindakan. Dan dalam hal ini, manajer bisa mengambil tiga langkah. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, memperbaiki kinerja real. Dan yang terakhir, merevisi standar. Kemudian ada karakteristik pengendalian yang bersifat efektif. Pertama ada akurat atau accurate. Dalam karakteristik ini, seorang manajer atau akurasi merupakan suatu keharusan bagi informasi mengenai prestasi yang telah diukur. Oleh sebab itu, uji akurasi data dan informasi merupakan tugas penting seorang manajer atau pimpinan. Yang kedua ada secara ekonomi realistik atau economically realistic. Meminimalisir pengeluaran yang tidak produktif dapat diupayakan dengan cara mengeluarkan biaya seminimum mungkin untuk memastikan berjalannya atau tujuan yang akan berjalan dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada tepat waktu atau timely. Dalam hal ini, lambatnya reaksi terhadap penyimpangan akan menimbulkan kerugian yang semakin besar. Dan agar dapat menghindarinya, perlu dilakukan pengendalian rutin dengan tetap menyertakan pengendalian lain di luar kontrol rutin
dan dalam kaitannya hal tertentu yang teramat penting. Yang keempat ada realistik secara organisasi atau organizationally realistic. Misalnya seorang individu harus bisa melihat hubungan antara pencapaian prestasi dengan standarnya. Dan selain itu, setiap standar prestasi harus harus juga realistis. Dan perbedaan status antar seorang individu harus juga dihargai. Yang kelima, berfokus pada pengendalian strategi atau focus on strategic control point. Pengendalian hendaknya diarahkan pada titik kunci agar penyimpangannya dapat cepat diidentifikasikan dan kegagalan untuk mencapai sebuah ketujuan dapat juga dihindari. Yang keenam, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi atau coordinated with the organization workflow. Informasi dalam sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh penggunanya. Karena semakin objektif suatu sistem pengendalian, maka semakin besar probabilitas atau kemungkinan individu untuk merespon informasi yang diterimanya secara sadar dan efektif. Yang ketujuh ada objective and comprehensive. Yang kedelapan ada diterima oleh para anggota organisasi atau accepted by organization members. Yang kesembilan ada fleksibel atau fleksibilitas. Oleh karena itu, dengan kondisi yang terus berubah, maka sistem pengendalian harus luwes agar berbagai standar tetap dapat digunakan, meskipun terjadi perubahan kondisi. Pengendalian yang berubah. Di dalam pengendalian yang berubah, ada dua jenis, yaitu pengendalian secara birokratis dan pengendalian secara terdesentralisasi. Pengendalian secara birokratis merupakan pengendalian yang melibatkan tindakan mengawasi dan memengaruhi perilaku karyawan lewat penggunaan peraturan, kebijakan, hierarki wewenang, dokumen tertulis, sistem penghargaan, dan mekanisme formal lain secara luas. Sedangkan pengendalian terdesentralisasi merupakan pengendalian yang mengandalkan nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan bersama, dan kepercayaan untuk membantu pemenuhan tujuan-tujuan organisasional lainnya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.